kelas bintang mulai tanggal 30 November 2024 ini dikabarkan akan banyak DC lapangan yang akan menagih menurunkan debt collector besar-besaran datang ke tempat para nasabah ya. Jadi sebenarnya ada berapa sih nasabah atau debt collector itu jumlahnya, karena begitu banyak nasabah yang galbay atau tidak mampu bayar pinjaman online menyatakan tidak sanggup, tapi semuanya menakut-nakuti dengan kata yang sama gitu, mendatangkan debt collector ke rumah, korwil maupun pihak ketiga dari pinjaman online tersebut. Dan ada macam banyak sekali ancaman mereka. Yang jelas kalian itu mendapatkan chat atau WA dan semuanya itu sama, mendatangkan debt collector ke rumah, ribuan, bahkan ada ratusan orang yang akan dikirimkan ke rumah kalian. Itu kenapa dibesar-besarkan oleh pinjol. Nah, yang selalu mendapatkan ancaman-ancaman yang katanya mau datang ke rumah atau mau diblokir rekeningnya satu keluarga, itu tidak main-mainnya. Di samping penurunan debt collector sampai ratusan, lalu pemblokiran rekening, pemblokiran fasilitas keluarga, itu sangat merugikan kita ya. Mau dipercayai atau tidak, penagih hutang itu tugasnya mengambil uang yang ada pada nasabah. Itu tugasnya, tidak ada yang lain dari itu. Lalu semua kata-katanya terucap mulai dari proses hukum pidana, mulai dari aset mau ditarik oleh debt collector itu, kemudian di blacklist satu keluarganya, lalu penurunan sampai ribuan sampai ratusan debt collector itu juga. Faktanya untuk kalian semua chat yang dikirim itu hasil dari copy paste saja. Mereka sudah ada deskripsinya, mereka tinggal salin, kemudian tinggal dikirim ke kontak-kontak mereka yang mempunyai tagihan. Makanya hampir sama apa yang ada di dalam pesan tersebut. Pokoknya dari semuanya selesaikan sebelum pukul sekian, itu biasanya pesan yang dikirim oleh debt collector tersebut. Ternyata mereka bekerja sampai tengah malam, karena kalau tidak sampai mencapai target, mereka harus membayar atau mengejar targetnya. Karena jika tidak ingin dipecat atau dipotong gaji, debt collector biasanya bekerja seperti itu. Nah, Anda tidak mendapatkan pesan berupa kop surat penurunan debt collector lapangan atau surat tugas dan lain sebagainya, tapi di bawahnya Anda diminta untuk membayar sejumlah tagihan. Itu menandakan debt collector sedang tidak baik-baik saja. Mereka sedang push oleh pimpinan atau atasannya untuk kejar target gitu. Makanya mereka menekan habis-habisan teman-teman semua supaya Anda melakukan pembayaran pada hari itu juga. Dan kenapa debt collector itu selalu menggunakan penurunan DC lapangan tanggal sekian sampai tanggal sekian, penurunan beberapa orang ataupun pihak ketiga debt collector di beberapa wilayah, karena kebiasaan itu sudah terjadi di pinjol-pinjol yang besar. Nah, kebiasaan kita itu selalu takut dengan hal seperti itu, sehingga ucapan seperti ini dipakailah terus-menerus oleh debt collector ketika melakukan penagihan gitu. Ini poin yang utamanya. Jadi saya berharap untuk kalian semua dimanapun Anda berada,
di aplikasi manapun Anda telat bayar per hari ini, lalu Anda mendapatkan akan terjadi penurunan debt collector lapangan tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian, tidak usah dipercaya. Semua hanya dibuat-buat saja oleh para desik itu. Semuanya itu hanya settingan. Pokoknya setiap bulan itu ada saja tanggal yang ditulis oleh debt collector, tapi bulannya itu bisa diganti. Kalau tidak tanggalnya yang ganti, ya bulannya yang diganti. Poinnya sama ya, tidak ada yang berbeda di aplikasi pinjol itu dan DC lapangannya maupun ancaman-ancaman ataupun pesan disampaikan oleh debt collector tersebut. Begitu. Jadi tetap hadapi saja dan lakukan aktivitas seperti biasa.